Bismillahirrahmanirrahim. Taklim wa taklum tentang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Penulisnya yaitu Abu Laid As-Samarqandi rahmatullah alaih, muridnya Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Ini bab akan membicarakan tentang keutamaan sunnah Rasulullah SAW. Dari Abu Laid Samarqandi rahmatullah alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Malik rahmatullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum saqalaini anta dillu ma tamassaktum biha kitabullah wa sunnati." Saya telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang amat berat. Pasti kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Aku telah tinggalkan dua perkara yang amat berat. Apabila kalian menggigit kuat-kuat dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, Al-Quran dan sunnah Nabi, maka mereka tidak akan tersesat. Abu Laid Samarqandi rahmatullah alaih juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalun qalilun fi sunnatin khairum min amalin kasirin fi bid'atin, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalah finnar." Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan yang sedikit tapi dengan menurut sunnah Nabi, maka itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi bid'ah, itu mengada-ngada. Dan tiap-tiap yang bid'ah yang tidak ikut akan sunnah Nabi pasti akan tersesat. Dan tiap-tiap bid'ah itu yang tersesat itu pasti ada di neraka. Masya Allah. Di amal Nabi meskipun sedikit ini lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak ada contohnya. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam melakukan amal menurut sunnah Nabi itu lebih baik daripada banyak-banyak dalam bid'ah. Al-Hasan radhiyallahu anhu juga berkata, tidak baik perkataan kecuali dengan amal, dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Dan niat ini tidak akan
dan niat baik perkataan dan perbuatan, dan niat kecuali dengan sunnah Nabi. Maka amal ini akan dibaik, perkataan ini akan dikatakan baik kecuali dengan diiringi dengan amal, dan perkataan dan amal ini dengan baik akan dikatakan baik kecuali diiringi dengan niat. Dan perkataan amal yang baik, niat yang baik, maka ini tidak akan baik kecuali dia dinisbatkan kepada sunnah Nabi. Masya Allah. Perkataan, amal, niat ini harus bersandar kepada sunnah Nabi. Maqli bin Yasar rahmatullahi alaih radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati la tanalahuma syafa'atan imamun dalamun wa ghafilin fid din marikun minhu," yakni alladhi ya'luna fi dinihi hatta yahruja min tayriki sunnati wal jama'amati. Dua macam dari umatku yang tidak akan mencapai syafaat dariku. Dua perkara dari umatku yang tidak akan mendapat syafaatku. Yang pertama, imam yang dolim atau pemimpin yang dolim. Kedua, orang yang berlebih-lebihan dalam agama sehingga keluar dari sunnah Nabi. Jadi dua perkara dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang pertama, imam atau pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata bahwa kamu amal kelakuan dan sunnah Nabi, sebab itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah berkata, jagalah kamu dari amal perbuatan dan sunnah Nabi, sebab tidak seorang menurut jalan dan sunnah Nabi lalu ia ingat kepada Allah SWT sehingga bercucuran air mata. Maka orang yang bercucuran air mata karena dinisbatkan kepada sunnah Nabi, maka tidak dapat disentuh oleh api neraka selamanya. Masya Allah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, jagalah kamu dari amal perbuatan dan sunnah Nabi, sebab tidak seorang menurut jalan dan sunnah Nabi lalu ia ingat kepada Allah SWT sehingga bercucuran air mata, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selamanya. Dan tidak ada seorang
yang benar-benar beramal menurut sunnah Nabi, ingat kepada Allah SWT sehingga bergemetar badannya karena takut kepada Allah SWT, melainkan ia bagaikan pohon yang kering daunnya lalu disentuh angin, maka akan berjatuhan daun-daunnya. Dan sesungguhnya kesederhanaan dalam amal menurut sunnah Nabi itu lebih baik daripada banyak amal tapi di luar sunnah Nabi. Karena itu perhatikanlah amal soleh kamu meskipun sedikit, semoga benar-benar mengikuti sunnah Nabi dan jalan yang telah dirintis oleh semua para nabi. Rasulullah SAW bersabda, Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umat ini akan terpecah hingga 72 golongan. 71 ada dalam neraka dan satu golongan ada dalam surga. Maka sahabat telah bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Orang yang selamat tadi, satu golongan tadi. Maka Nabi menjawab, mereka yaitu orang yang menghidupkan sunnahku dan setelah aku, yaitu jamaatul muslimin. Jadi Bani Israel telah pecah menjadi 71 golongan, dan umatku, kata Nabi, maka akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang satu masuk surga, yang 71 tadi masuk neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, golongan yang satu ini masuk surga, apa ciri-cirinya? Maka Nabi menjawab, mereka yang selalu mengamalkan sunnahku dan jamaah dan sahabat-sahabatku. Rasulullah SAW juga bersabda, man tasammaka bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika zaman keadaan rusak, maka baginya 100 mati pahala orang mati syahid. Jadi barang siapa yang berpegang kepada sunnahku ketika umat sedang rusak, maka akan diberikan pahala seperti 100 mati orang syahid. Masya Allah. Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana jika satu masa diliputi dengan fitnah sehingga orang yang tua menjadi pikun dan anak-anak muda rusak dan orang-orang berlomba-lomba dengan keduniaan, bahkan dianggap sebagai sunnah.
Bismillah, bismillah. Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana jika satu masa telah diliputi oleh fitnah sehingga orang tua menjadi pikun dan anak-anak menjadi rusak dan orang-orang berlomba-lomba dalam keduniaan, bahkan dianggap sebagai sunnah, kebiasaan, kelakuan jika ditentang dengan yang lebih baik dinyatakan itu mungkar. Maka orang bertanya, kapan akan terjadi masa seperti itu, wahai Abdullah? Maka sahabat Ibnu Mas'ud telah menjawab, jika sedikit orang-orang yang amanah dan banyak pemimpin-pemimpin dan sedikit orang yang mengerti tentang agama dan banyak qurra atau ahli membaca Al-Quran dan amal akhiratnya digunakan untuk mencari dunia, belajar bukan untuk mencari agama, maka ketika itu akan terangkat pemerintah yang amir atau pemimpin yang jika kamu mengikutinya akan menyesatkan kamu, dan bila kamu menentang maka akan membunuh kamu. Orang bertanya lagi, maka apakah anjuran engkau kepada kami apabila masa itu ada dalam masa kami? Maka jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadilah kamu seperti tikar yang tua di dalam rumahmu. Kalau tidak demikian, maka api neraka yang layak akan menyambar kalian. Lalu orang itu meletakkan tangan di atas pinggangnya sambil berkata, engkau telah membunuhku, wahai Ibnu Umar. Abdullah gelar dari Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ini adalah kata-kata dari sahabat Ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar, seorang orang alim, yang mengatakan apabila satu zaman telah datang fitnah besar di mana orang-orang tua akan menjadi pikun dan anak-anak muda jadi rusak dan orang-orang berlomba-lomba untuk keduniaan,
Maka orang-orang yang berlomba-lomba dengan keduniaan ini dianggap sebagai sunnah. Maka apabila ditentang, menentang keadaan-keadaan dengan keadaan tadi, maka dianggap menjadi musuh. Maka ada sahabat lagi bertanya, kapan terjadi, katanya, apabila keadaan-keadaan seperti di atas itu. Maka jawab sahabat, keadaan itu akan datang jika sedikit orang-orang yang amanah. Fitnah tadi akan datang apabila sudah sedikitnya orang-orang yang amanah. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang mengerti kepada agama. Dan banyak ahli-ahli qura yang suka membaca Quran, tapi tujuannya bukan untuk agama, maka tujuannya untuk dunia, mencari popularitas, mencari kekayaan. Maka yang pertama, apabila sudah ada tadi, pertama, pemimpin yang adil akan tercabut. Maka akan didatangkan pemimpin yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga apabila kamu menentang, kamu akan dibunuhnya. Masya Allah. Maka orang bertanya lagi, bagaimana kalau kami ada dalam keadaan seperti ini? Apa yang kami lakukan? Maka kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadilah kamu tikar yang tua yang ada di dalam rumah. Kalau tidak demikian, maka api neraka akan layak untuk menyambar kepada kamu. Masya Allah. Yang dimuliakan, risaunya Sayyidina Ibnu Mas'ud tentang keadaan-keadaan agama. Abu Lais Samarqandi rahmatullahi alaihi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW berkhutbah pada kami dan bersabda, wahai manusia, hormatilah sahabat-sahabatku dan berlaku baiklah kepada mereka dan cintailah mereka, sebab sebaik-baik manusia ialah sahabat-sahabatku yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka percaya kepada Allah SWT dan membenarkan apa yang aku ajarkan dari Allah SWT. Mereka ikuti dan amalkan. Kemudian sesudah mereka, maka orang-orang yang terbaik ialah generasi atau abad berikutnya. Mereka yang percaya kepadaku meskipun tidak bertemu dengan aku dan benar-benar melaksanakan ajaran Allah SWT. Kemudian abad dan generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Mereka ini benar-benar percaya kepadaku. Kemudian sesudah itu tiba-tiba datang satu generasi yang mengabaikan, melalaikan sholat dan meneruskan syahwat dan hawa nafsunya dan meninggalkan perintah-perintah
sunnah-sunnahku dan mengerjakan larangan-laranganku. Mereka mengambil agama dengan mengambil yang cocok dengan hawa nafsunya. Mereka hanya bermuka-muka mengharap pujian dari orang dalam semua amal. Berani bersumpah sebelum diminta sumpah, menjadi saksi sebelum dipersaksian. Jika diamanahi berkhianat, dan jika berbicara berdusta. Mereka bisa bicara apa yang tidak mereka perbuat. Dari mereka terangkat ilmu, kesabaran, dan merajalela kebodohan dan pelacuran. Dari mereka terangkat sifat malu dan amanah, dan menjalar di antara mereka dusta dan khianat, durhaka terhadap kedua ayah ibunya, dan telah putuslah hubungan silaturahmi mereka, dan panjang angan-angan dalam hatinya, bahil dan rakus pada dunia, hasud dan dengki dan kejam, busuk akhlak, juga jelek dalam hubungan ketetanggaan dengan bertangga. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari busurnya, dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali pada orang-orang yang jahat. Karena itu, bila kamu ingin menempati kesenangan dalam surga, maka peganglah dengan teguh sunnah Nabi dan jamaatul muslimin, dan hati-hati kalian dalam sesuatu yang baru, sebab yang bid'ah itu adalah menyesatkan, dan Allah tidak akan mempersatukan umat Rasulullah SAW dalam kesesatan untuk selamanya. Dan siapa yang melepaskan kewajiban taat dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin, dan tidak mengabaikan ajaran agama dan menyalahi hukum Allah, maka akan berhadapan kepada Allah SWT dalam keadaan Allah murka kepadanya, dan pasti dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Masya Allah. Ini khutbah Rasulullah SAW. Jadi dalam isinya bahwa akan datang, jadi umat atau masa terbaik ini adalah masa di zaman Nabi, dan zaman sahabat, dan zaman setelah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Setelah itu tidak ada lagi zaman terbaiknya, diganti dengan zaman yang serba rusak. Diawali dengan di zaman itu, kerusakan itu diawali dengan orang meninggalkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ini awalnya. Apa perintah Allahnya? Yang paling besar yang hari-hari adalah sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat, tidak bisa sholat, tidak bisa ke masjid. Ini tanda-tanda zaman sudah mulai rusak. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang berkhianat, berkata dusta, bohong di mana-mana. Ini adalah zaman fitnah atau zaman rusak. Masya Allah. Maka anjuran Rasulullah SAW, berpegang teguhlah kepada kitabullah dan sunnah Nabi dan jamaatul muslimin. Kuncinya ini, berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Nabi, dan jamaatul muslimin. Maka kita tidak akan tersesat. Dari Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari
Al-Ribat bin Syariyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah SAW memberi nasihat yang sangat meresap ke dalam hati kami, sehingga kami menyucurkan air mata dan terasa gentar dalam hati, sehingga ada seorang sahabat berkata, ini nasihat seolah-olah pesan orang yang akan meninggal. Maka apakah yang kamu pesankan kepada kami? Maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah wasma' wat ta'ati fa innahu man aspayasi minkum ba'di yarani ihtilafan kasira wa bakum wa muhadasin til ummi wa innaha dalalah wa man adarakathu minkum falaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin mahdiin adu ulah alaiha bin nawajib. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian tetap bertakwa kepada Allah dan selalu mendengar samina wa atona, dengar dan taat. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat berbagai macam fitnah-fitnah yang banyak. Maka hati-hati kamu dalam perkara bid'ah, karena bid'ah itu menyesatkan. Dan siapa yang mendapatkan masa di zaman itu, hendaklah ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk hidayah, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi yang geraham yang sekuat-kuatnya. Pesan Nabi, jika fitnah sudah datang kepada satu zaman, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Masya Allah. Dan gigitlah, jangan dilepas. Kalau dilepas maka kita akan celaka. Masya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang makan barang yang halal dan beramal menurut sunnah Nabi dan semua yang aman dari gangguannya, maka ia akan masuk surga. Sahabat berkata, ya Rasulullah, banyak orang yang demikian itu. Maka Nabi menjawab, dan akan terjadi pada orang-orang sepeninggalku, tetapi kemudian berkurang dan menjadi sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Jadi siapa yang makan dengan barang yang halal dan beramal dengan sunnah Nabi dan semua orang aman dari gangguannya, jadi akhlaknya baik, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, banyak orang yang demikian itu. Maka Nabi menjawab, dan akan terjadi pada orang-orang sepeninggalku. Setelah itu kemudian berkurang dan berkurang. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Rasulullah SAW menggariskan untukku garis lurus, lalu bersabda, Haza sabilullah summa takata kutuhata an yaminihi wa an simalihi
wa qala hadi subul wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ila Allah. Thumma qara'a wa anna hadha siratan mustaqim tattabi'uhu wa la tattabi'u subula tatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Quran surat Al-An'am ayat 153. Inilah jalan yang menuju kepada keridhaan Allah. Lalu menggaris lagi beberapa garis di kanan kirinya. Lalu beliau bersabda, ini jalan-jalan, dan tiap-tiap jalan ada syaitan yang mempropagandakannya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, dan inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan lain. Niscaya terpisah jauh kamu dari jalan agama Allah. Inilah wasiat Allah kepada kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in afatun wa inna afatu hadad dini ahwa'u. Tiap sesuatu ada penyakit yang merusaknya, dan penyakit yang merusak agama adalah hawa nafsu. Setiap sesuatu ada yang merusaknya, dan yang merusak agama adalah hawa nafsu. Asy-Syafi'i rahmatullahi berkata, dinamakan hawa sebab dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang neraka. Hawa itu berarti jatuh dari tempat yang tinggi. Masya Allah. Hawa namanya. Jadi kata ulama, hawa itu adalah berarti jatuh dari tempat yang tinggi. Masya Allah. Mujahid radhiyallahu an berkata, saya tidak mengetahui yang mana yang lebih besar bagiku, dua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Apakah nikmat mendapat hidayah sehingga masuk Islam, atau nikmat yang Allah menyelamatkan aku dari pengaruh hawa nafsu? Masya Allah. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khalafal jama'ati sibron faqad khala'a ribqahal Islam min unukihi. Siapa yang menyalahi jamaah atau kesepakatan kaum muslimin, atau berpisah, siapa yang berpisah dengan jamaah walaupun sejengkal, maka berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Masya Allah. Jadi siapa yang melepas dari jamaah walaupun sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, katanya. Masya Allah. Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaihi berkata kepada Haram bin Hayyan rahmatullahi alaihi di dalam wasiatnya, awaslah jangan sampai melepaskan atau putus dari hubungan dengan jamaatul muslimin atau orang-orang Islam. Niscaya kamu telah melepaskan agamamu dengan tidak terasa dan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Uwais Al-Qarni berkata kepada Haram bin Hayyan rahmatullahi alaih dalam wasiatnya,
hati-hati kamu, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi dengan jamaatul muslimin, karena niscaya kamu telah melepaskan agamamu dengan tidak merasa, dan kamu akan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Kalau orang memutuskan hubungan dengan jamaatul muslimin atau orang-orang Islam, ini sama dengan memutuskan agama. Dan ini tidak akan terasa, nanti lama-lama kamu akan masuk neraka di hari kiamat. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semuanya. Masya Allah. Kita bisa mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan bisa menyampaikannya kepada orang lain. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.